Rekan-rekan seller Shopee, selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Video ini adalah video ketiga dari webinar Kampus Shopee yang membahas tentang iklan Shopee. Yang membawakan materi ini adalah Mas Otri, merupakan mentor dari Kampus Shopee. Yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu, linknya saya akan cantumkan di deskripsi. Untuk part kedua kemarin, yang sebelumnya ini kita membahas tentang cara pemilihan produk, kemudian cara menentukan keyword, kemudian cara menentukan biaya iklan per klik, dan jenis-jenis tipe pencocokan iklan. Nah, untuk yang part ketiga ini, kita akan membahas cara kerja iklan pencarian produk, kemudian iklan produk serupa, dan tata cara menentukan modal iklan. Oke, simak videonya, silahkan. Nah, tuh Kak Eric Yong, dari awal buka toko nggak pernah iklan, tapi lumayan bisa laku. Itu tadi, setiap toko itu punya beda-beda treatment yang bisa dilakuin. Ya, yang bekerja untuk toko ini treatmentnya kayak gimana. Jangankan setiap toko, produk yang ada di toko kita aja beda-beda treatment yang harus kita lakuin. Oh, produk A cocoknya pakai voucher, oh produk B cocoknya pakai combo hemat, oh produk D cocoknya pakai ini segala macam. Jadi beda-beda ya, jadi beda-beda itu. Kayak misalnya teman-teman lihat, oh di produk dia bisa nih pakai iklan produk serupa. Kok di toko gue nggak untuk produk yang sama nggak bisa pakai produk serupa? Ya, beda-beda pastinya. Nggak bisa kalau misalnya dia bisa pakai produk serupa, kenapa? Ada alasannya pastinya. Kenapa dia bisa bekerja iklannya? Kayak misalnya iklan kata kunci juga, kenapa dia bisa bekerja kita nggak? Padahal produk kita sama. Gitu. Jadi selain hal itu, cara kerja iklan Shopee ini itu tergantung dari pertama relevansi kata pencarian dengan PDP produk kita atau dari produk display page yang masuk di situ ada foto produk, dari judul produk, dari atribut, dari kategori juga, dari apa namanya deskripsi produknya. Terus biaya per klik itu juga bergantung di situ untuk peringkat iklannya. Oke. Okay? Nah, banyak juga nih yang nanya gimana cara kerja iklan otomatis, ya. Untuk otomatis ini, dia ke cara kerjanya ketika kemungkinan produk dibeli itu semakin tinggi, peminat yang mencari itu semakin tinggi, artinya semakin tinggi juga kemungkinan produk ini bisa dibeli sama orang iklannya. Nah, itu untuk harga rekomendasinya akan otomatis dinaikin. Harga biaya per kliknya otomatis dinaikin. Kenapa? Biar posisi produknya makin bagus. Tapi ketika produk kita tersebut yang kita iklanin, ternyata kurang diminatin, kurang dicari sama orang, biaya per kliknya akan diturunin secara otomatis biar kita nggak boncos. Oke. Nah, terus selanjutnya ada iklan produk serupa nih. Ini untuk yang pertama itu iklan kata kunci, iklan pencarian. Yang kedua ada iklan produk serupa. Untuk iklan produk serupa ini ya dia ada 3 tempat nih yang bakal aktif. Ada produk serupa, kamu mungkin juga suka, sama rekomendasi. Oke, untuk create iklan produk serupa ini dia lebih simpel nih caranya, lebih gampang. Nggak banyak yang kita otak-atik. Tapi yang penting, kayak tadi aku bilang, banyak juga yang beranggapan kayak, banyak juga yang udah bilang kok di sosial media gitu-gitu, banyak yang bilang kayak, kita jualan yang paling penting itu adalah salah satunya adalah USP, unique selling promotion atau ya unique selling proportion-nya. Jadi kayak di produk kita itu apa yang menarik untuk orang, ya di toko kita itu apa yang menarik untuk orang. Analoginya nih, ini masuk nih kayak iklan produk serupa ini sama nih, kayak analoginya kita bikin kayak coffee shop. Ya coffee shop jangankan di itu ya, di Indonesia ya, kita ngomong di Jakarta itu di setiap gang, di setiap tempat, di setiap jalan itu ada coffee coffee shop semuanya sekarang. Tapi ada coffee shop yang rame, ada coffee shop yang nggak rame. Kenapa dia bisa rame? Itu salah satunya karena ada selling value-nya di situ ada. Contohnya kayak tempatnya nyaman, desainnya oke gitu kan,
atau kopinya yang enak. Kalau kopinya enak, hampir semuanya enak kopinya gitu kan, tapi yang bikin orang bisa mau kunjungin lagi apa? Tempatnya nyaman, ya. Balik lagi kayak kita iklan produk serupa, kenapa orang bekerja kita enggak? Ya, dari 1.000 atau bahkan lebih 1.000 orang jualan produk yang sama, masa kita sama juga sama orang itu gitu, yang lain itu, "Oh dia laku pakai ini." Kita harus bikin yang unik lagi, kayak foto produknya kita lebih perbaruin lagi, lebih up to date lagi, lebih meyakinkan lagi, gitu-gitu. Itu juga harus dipikirin, ya. Nah, untuk bikin iklan produk serupa ini, teman-teman tinggal masuk ke iklan serupa, terus tambah produknya, tinggal teman-teman cari aja produknya yang mana mau diiklanin. Habis itu, ya, biaya iklannya itu dia mau otomatis atau mau, modal hariannya ditetapin nih. Biaya iklannya itu dia nyesuaiin sendiri. Nah, tanpa batas waktu atau tetapkan tanggal mulai dan selesai ini sama nih 2 minggu juga cukup. Nah, habis itu, ya, oke. Nah, habis itu tinggal kita kita aktifkan iklan, udah. Jadi iklan produk serupa itu simpel, nggak banyak yang kita atur-atur. Nah, banyak juga tuh yang beranggapan iklan produk serupa ini matiin produk kita juga, Kak, penjualannya. Orang masuk ke toko produk kita terus lihat-lihat ke bawah, ada iklan produk serupa gitu. Untuk nanggulanginnya gimana? Kita pakai dekorasi toko, kita bisa pakai produk pilihan toko, kita bisa pakai di situ yang namanya produk yang direkomendasikan dan segala macamnya. Kita bisa pakai di situ promo kayak combo hemat itu juga akan muncul. Jadi orang nge-scroll ke bawah itu makin males, oke? Nah, kecuali teman-teman yang pakai iklan produk serupa itu harus nentuin USP-nya atau unique selling proposition-nya dari produknya teman-teman. Karena namanya serupa gitu kan, pasti banyak seller-seller lain yang jualan produk-produk yang sama juga, yang iklanin produk yang sama juga. Tapi apa yang bisa bikin kita menang, itu yang harus kita pikirin, gitu. Oke. Nah, selanjutnya, masuk ke cara menentukan modal iklan nih, tapi sampai sini aman ya? Tadi tipsnya untuk iklan kata kunci gimana, iklan produk serupa gimana, udah aman sampai sini sebelum kita masuk untuk hitung-hitungan modal iklan, aman, mantap. Referensi cari keyword itu bisa di Google Keyword Planner atau bisa di Google Trend itu bisa, Kak. Oke, yang lain gimana nih, aman nggak nih? Masih baru jadi seller Shopee. Nggak apa-apa, Kak, yang penting belajar dulu. Kalau ilmunya udah makin banyak, jualannya makin enak, oke? Nah, sebelum kita lanjut, ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Sambil aku tunggu sambil minum sebentar ya. Oke, aman, aman aja. Oke, nah selanjutnya cara nentuin modal. Nah ini nih yang paling banyak yang pengen teman-teman tahu nih pastinya. Jadi, untuk nentuin modal iklan itu ada 2 cara nih, Kak. Ada metode top down, ada metode bottom up, ya. Nah, oke, sebelum aku lanjut, ternyata ada pertanyaan nih, Kak, dari Kak Ali Arifin, biaya per klik baiknya otomatis apa manual? Balik lagi, Kak, kalau misalnya Kakak belum punya riset yang cukup untuk kata kunci yang mau digunain, bisa pakai yang otomatis dulu. Tapi kalau Kakak mau trial dulu, setelah riset-riset, ada beberapa kata kunci yang, sebenarnya direkomendasiin untuk produk-produk Kakak nih, yang mau diiklanin. Bisa coba dulu. Dicek dulu works atau enggak, gitu, bekerja atau enggak, di-trial dulu. Karena di iklan ini nggak ada ilmu pastinya. Kita harus trial dulu, harus riset terus, itu ya kuncinya di situ. Harus coba dulu, ternyata
Kayak tadi aku bilang, kita baru beriklan nih, penjualan kita udah cukup oke, kita baru mulai beriklan, kita pengen naikin lagi, memperluas pasar lagi, kita bisa pasang iklan, kata kuncinya dipakai 10 gitu. Dari 10 lagi, itu nanti di-cut-cut-in sampai nanti ketemu 3 sampai 5 kata kunci yang paling bekerja untuk, produk tersebut, gitu. Nah, ini bisa ditanyain ke kolom pertanyaan ya, Kak Rian ya, karena itu lebih spesifik ke sistem iklan Shopee-nya, kalau aku lebih ke tips-tips untuk beriklan ya, Kak. Oke. Nah, selanjutnya ada 2 cara ya, ada metode top down, ada 2 metode untuk nentuin modal, top down sama bottom up. Top down itu berdasarkan persentase, ya, persentase dari penjualan produk tersebut. Nah, misalnya produk tersebut terjual kemarin, kita pengen iklan hari ini nih, ya, perhitungan gampangnya itu pengen iklan hari ini, eee, kita bisa lihat penjualan produk tersebut kemarin. Ternyata penjualan produk tersebut kemarin itu di 1 juta, contoh, di 1 juta. Terus untuk, apa namanya, take rate rekomendasi untuk kategori kita, karena di setiap kategori itu beda-beda juga ya take rate-nya, ya. Misalnya, fashion gitu-gitu, itu berapa take rate-nya nanti kita kasih lihat, karena materinya juga nanti akan kita bagiin, tenang. Misalnya di 5%, penjualan kita 1 juta, berarti modal iklan kita itu kita bisa masukin di 50.000 gitu. Oke, itu perhitungan gampangnya. Besoknya lagi kita mau iklan lagi, kita lihat lagi penjualan kita hari ini, kita ambil berapa persen gitu dari penjualan produk tersebut. Terus ada metode bottom up. Ini cocok untuk seller-seller baru yang penjualannya itu belum stabil gitu kan. Terus yang jumlah terjualnya itu belum terlalu banyak, itu bisa pakai metode bottom up ini, ya. Simpelnya di sini perhitungannya nih, perhitungannya simpelnya, kita pasti tahu keuntungan bersih untuk satu produk kita itu berapa. Misalnya produk A, kita mau iklanin. Keuntungan bersih produk A ini berapa nih? Misalnya, 2.500. Nah, 2.500 contoh. Terus habis itu kita lihat nih rata-rata penjualan produk kita per hari. Misalnya penjualan produk kita per hari rata-ratanya di 10, ya, 5.000 nih penjualan bersih, apa namanya, keuntungan bersih kita. Net profit margin kita di 5.000. Nah, kalau 5.000 kita iklanin dengan rata-rata penjualan produk per harinya kita 10, ya berarti kita harus ngiklanin 50 kali 10 di 5.000 ya, berapa tuh? Ya sekitar segitu, 5.000 kali 10 berarti 50.000. Cuman kita nggak dapat untung, karena semua keuntungan bersih kita lariin ke iklan. Sehatnya gimana? Kita bagi 2 nih keuntungan bersih kita. 50% kita ambil buat keuntungan kita, 50% lagi kita ambil buat modal iklan. Jadi kita dapat tuh 2.500. 2.500 penjualan, rata-rata produk per hari itu 10. 2.500 kali 10, 25.000. Kita masih ada untung 25.000 dan kita masih bisa iklan di 25.000 lainnya. Gitu, kita masih tetap dapat untung, kita tetap bisa iklan. Itu yang pengen kita kasih tahu buat teman-teman. Jadi, bukan berarti semua modal yang kita punya itu kita tumprekin semuanya buat modal iklan, terus kita boncos, kita nggak mau teman-teman kayak gitu. Yang kita pengen adalah teman-teman bisa iklan, tapi teman-teman tetap dapat keuntungan. Nah, terus ada contohnya kayak gimana nih, Kak? Contoh nih, ya, harga modal 85.000, harga jual produk 100.000. Ya kan, diskon-diskon yang kita kasih untuk produk itu total 5.000 lah contoh. Nah, karena, diskon 5.000, yang dibayar pembeli berapa? 95.000. Jadi harga jualnya jadi 95.000 karena kita diskon ada 5.000. Rata-rata penjualan organik produk tersebut per hari berapa? 50 piece, ya. Ini untuk, top down nih, perhitungan yang lebih detailnya kayak gini nih, kalau tadi kan aku gambaran kasarnya doang. 50 piece. Terus omset harian untuk produk ini dengan harga jual 95.000 ini,
kita dapat 4.750.000 rata-rata penjualan per harinya. Nah, take rate-nya ternyata kita lihat take rate untuk kategori ini itu 3%. Berarti 3% dari 4.750.000 adalah 118.000. Nah, 118.000 lah untuk modal kita beriklan. Kalau misalnya kita pakai metode yang top down. Top down ini untuk seller-seller yang udah pernah beriklan, yang udah sering beriklan atau udah banyak penjualan gitu, itu bisa pakai yang top down. Tapi kalau untuk yang baru mulai jualan, belum pernah beriklan, penjualan, perharinya masih kecil gitu, itu bisa pakai yang bottom up, oke? Bisa pakai yang bottom up tadi. Jadi tinggal dibagi aja ya, sorry, ini aku lupa ngasih lihat nih take rate untuk, setiap kategorinya ada di sini. Nanti bakal kita bagiin juga, ya penentuan modal untuk iklannya kalau bisa pakai metode top down. Ya, kalau misalnya kecantikan 2-5%, oh kita ambil 5%-nya ya, berarti misalnya omset per hari produknya 4.750.000 kita ambil 5% dari sini, gitu. Oke? Ini kenapa nanya lowongan nih? Aku nggak tahu nih, Kak. Oke, sampai sini gimana? Paham untuk, cara penentuan, eee, modal iklan dengan metode top down-nya? Pusing? Enggak kan ya? Perhitungannya gampang kok. Misalnya produk ini terjualnya, omset, apa namanya, mmm, harga jualnya 90.000 gitu. Terus, kita hitung tuh rata-rata penjualan produk ini per hari, terjual dalam 1 bulan itu misalnya 1.000, kita bagi 30, dapat angka segini, 33 sekian sekian. Nah kita kali tuh, 30 sekian sekian dibagi dengan 95.000 gitu. Wah, kalau sebenarnya itu nggak ngaruh sih, Kak. Saya tambah batas aja, Kak, pakainya. Pernah di-off-in iklan, traffic turun drastis. Sebenarnya kalau misalnya kita matiin, terus kita nyalain lagi, itu ngaruh nggak, Kak, ke traffic? Nggak ngaruh. Sebenarnya banyak yang, mengalami hal itu karena pas dia aktifin lagi, biaya per kliknya itu nggak di-adjust lagi, nggak disesuaikan lagi. Jadi, balik lagi, biaya per klik itu dia fluktuatif, dia akan berubah terus, makanya itu yang kita sesuaiin kalau kita mau maksimalin, kayak tadi kali, ya. Makanya malah seller yang kita sering ngobrol soal iklan Shopee dan seller sukses pengguna iklan Shopee ini, rata-rata dia pakai on off secara manual. Dia pakai on off secara manual, rata-rata. Ya, karena kita kan nggak mungkin bikin materi asal-asalan, kita juga berdasarkan yang kita lakuin juga, ya. Dia pakai modal harian, tapi dia ngecek nih, oh traffic dia bagusnya di hari ini tuh ternyata di jam 10 dimatiin manual, di jam 12. Terus bagus lagi ternyata di jam 6 sampai jam 8 diaktifin lagi tuh, jam 6 sampai jam 8. Jadi nggak seharian diaktifin. Diaktifinnya sesuai sama jam-jam rame traffic di tokonya. Lihatnya di mana? Lihatnya di bisnis saya. Di bisnis saya itu kelihatan ya, kapan rame pengunjung di toko kita, kapan rame pembeli di toko kita, di hari ini misalnya di hari Senin ramenya jam berapa, di hari Selasa ramenya jam berapa. Nah, kita bisa sesuaikan datanya ke data toko kita itu. Makanya kayak tadi aku bilang, riset 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 itu penting, ya. Jadi itu salah satu trik juga tuh aku kasih tahu tuh, bisa pasang di jam-jam rame. Nah, terus nih selanjutnya metode top down. Ya, bottom up, sorry. Misalnya kita mau, lihat mau nggunain metode bottom up, perhitungannya gimana? Kayak tadi aku bilang, misalnya harga modalnya 85.000, harga jual 10.000, balik lagi nih, dia ada diskon 5.000, jadi harga jualnya jadi 95.000.
Terus biaya-biaya semuanya pasti kita udah keluarin. Kita hitung dulu net profit margin atau keuntungan bersih. Keuntungan bersih untuk produk yang kita mau iklanin. Ternyata laba bersihnya itu misalnya 4.938. Nah, kita bagi dua nih, ya. Kita bagi dua, kenapa? Biar kita tetap dapat untung. Kita bagi dua keuntungan bersih penjualan satu, misalnya jadi 2.500 atau 2.000, ini jadinya sekitar 2.400 sekian-sekian lah. Nah, ternyata rata-rata penjualan organik per harinya itu 50 piece. Jadi kita kali nih 2.000 sekian-sekian, kita kali 50 piece, dapatlah hasilnya 123.438 untuk modal kita besok hari, gitu. Yes, masih bisanya manual Kak Anjar, mungkin bisa kasih kolom pertanyaan buat saran kali. Karena sebenarnya itu udah kita kasih tahu juga ya, tapi kan itu perubahannya cukup, mayor ya, jadi agak pasti butuh waktu yang lama, gitu. Jadi tunggu aja dan disaranin aja kolom pertanyaan. Oke? Itu untuk yang metode bottom up. Gimana nih metode perhitungan, modal iklannya, udah paham belum nih? Udah paham belum perhitungan 2 cara perhitungan iklan, ada top down sama bottom up. Selama nggak boncos pakai tambah batas, ya silahkan, nggak apa-apa. Balik lagi, sebenarnya itu balik lagi ke modal Kakak ngiklan. Kalau misalnya nggak boncos, nggak apa-apa. Maka ini yang kita saranin ini adalah kalau misalnya teman-teman punya, sering boncos gitu, nggak optimal iklannya, terus susah untuk nentuin modal iklan, ini kita kasih, gitu. Nah, ini banyak yang iseng ngeklik iklan, itu ada bot-nya ternyata udah terdeteksi kok, Kak. Dan udah banyak akun yang diblok sama Shopee, yang terindikasi bot itu. Jadi tenang aja, Kak Ignatius. Lihat jam ramainya di bisnis saya, Kak, itu bisa kelihatan. Saya dapat data dari PIC, ada list iklan saya yang di-pause, itu dimatikan saja ya. Balik lagi, itu tergantung dari Kakak mau dimatiin atau enggak. Kalau mau dimatiin silakan, kalau mau dinyalain lagi silakan.